karena kekurangan itu juga dosa kita juga. Bila kawan kita buat dengan betul, ya kita ikuti dia. Kalau belum betul, ya kita sama-sama kita betulkan sama-sama. Karena di dalam dakwah ini tidak ada guru, tidak ada muridnya. Karena kita murid. Kata Maulana Jamshid, kita ini sikter. Sikter itu bukan murid. Murid TK yang paling kecil. Siapapun orangnya, dia merasa cuti, dia merasa saya kecil, saya belajar, saya perlu pada orang lain, saya perlu bantuan, saya perlu bertanya. Karena kerja sangat besar. Maka untuk itu hadiah mulia, kita kosongkan pikir-pikir yang lain. Kita hadirkan pikir kita di tempat yang sangat mulia ini. Apa nanti yang didengarkan bukan hanya untuk dia, untuk kita semuanya. Dan apa yang diarahkan juga didengarkan. Apa yang diarahkan sini nanti disampaikan, diarahkan di daerah kita. Atas perkara yang sangat besar ini semua bersedia insya Allah ya. Ini kan mana? Kalimantan Utara. Boleh Kalimantan Utara. Siapa? Ya Ustadz. Kasih mic-nya. Kaltara. Yang kita mau tanyakan kaidah dari jamiatnya Riau Kepulauan. Jaulah 2 juga lanjut apa malam satu. Jaulah 2 ya, kita lanjut lagi, coba kita cari sampel yang lain. Jaulah 2, coba tergusarikan pada kami bagaimana cara buat jaulah 2. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat kami khususnya ya di kerjasama kami. Sekarang di satu markas Tarakan khususnya ya, semuanya buat jaulah 2 itu sesuai dengan kerjasama. Belum ada masjid yang buat jaulah 2 sendiri tanpa bantuan. Semuanya masih dalam bentuk kerjasama. Walaupun ada masjid yang personilnya sebenarnya sudah lebih dari 3 orang. Cuman untuk membantu menyempurnakan semuanya mungkin masih buat kerjasama seperti itu. Jadi kami buat jaulah 2. Kalau tempat kami biasa kami buat jaulah 2 malam Ahad, Sabtu malam Ahad. Biasa kami buat itu pada maghrib sampai menjelang Isya. Jadi sebelum maghrib kurang lebih jam 5 kami sudah bergerak menuju tempat jaulah 2. Dan di situ kami singgah-singgah di tempat masjid kerjasama yang ditakazakan ke kami, yang dimana di situ ada karkun tapi lagi dingin atau tidak ada amal, kami singgah-singgah untuk ajak supaya bisa gabung di jaulah 2 kami. Setelah itu kami ngumpul pada maghrib di situ buat musyawarah siapa yang mutakalim, siapa yang karena kerjasama. Jadi mungkin kalau sudah diputuskan dahulu belum bisa ngumpul, jadi ngumpulnya pada maghrib, ngumpul semua di situ diputus siapa mutakalim, dalil. Kemudian kita bergerak sampai 10 menit sebelum Isya. Nah, di situ alhamdulillah mulai sebulan ini sudah sempurna jaulah 2. Kami sudah ada yang takrir, ada yang istiqbal, ada yang zikir, ada yang di luar bergerak, dan selepas Isya kami buat bayan. Satu masjid, jadi rute jaulah 2 berapa kali didatangi? Satu masjid dijadikan rute jaulah 2 kita berapa kali didatangi? Biasanya kami buat itu sampai 4 bulan. Berarti ada 4 kali 4, 16 kali. 16 kali. Wallahu a'lam ya. Yang kami pernah dengar itu 2 bulan. Apa ada yang usia 4 bulan? Sampai maksimal berapa? Maksimal 4 bulan ya. Maksimal 4 bulan. Setelah itu pindah lagi serahkan ke yang lain. Ada nggak data masjid-masjid yang asalnya nggak ada amal, kemudian dengan didatangi jaulah 2 ini lalu ada amal seperti yang sudah-sudah tadi di Kaltara ini kan mewakili provinsi ini. Nah, ada nggak data itu? Kalau ditarakan kami pribadi belum ada. Ya, kalau di markas Nunukan atau Bulungan ada? Belum ada juga. Nah, jadi kita memang punya target amal sempurna, tapi juga tetap hasil zahir juga kita evaluasi. Nah, hasil zahir kita evaluasi juga. Makanya ada data tertulis itu kan berarti hasil zahir. Hasil batin ya terserah Allah gitu. Gimana kedekatan dengan Allah meningkat. Tapi bukan berarti wah yang penting kami sudah buat, tapi nggak dievaluasi. Nah, itu perlunya evaluasi. Jumlah masjid ada nggak datanya? Ada di provinsi. Ada berapa? Yang buat jaulah 2 ada 18. Nggak. Jumlah masjid semua ada? Kalau nggak apa? Ada nggak? Belum. Di data lama ada. Oh iya nggak apa-apa. Yang ada jaulah 2 berapa? Berapa masjid yang dipakai jaulah 2? Yang sekarang berjalan 18. Oh iya, masjid yang dipakai untuk jaulah 2. Ya, rute berapa rute yang didatangi itu?
Berarti itu 3, 6, 9. Kalau di Tarakan sendiri ada 11 masjid ya. 11 tempat. Jadi maksudnya tadi Pak kami ulang, tetap hubungan batin dengan Allah Ta'ala gimana dengan amal meningkat, itu oke, itu satu sisi. Tapi sisi zahir, bahwa bagaimana masjid-masjid sekitar kampung kita semuanya hidup amal dengan dibuka dengan jamaah 3 hari dan jaulah 2, itu jangan sampai lepas dari target juga gitu. Jangan sampai lepas dari target juga sehingga masuk dalam evaluasi musyawarah bulanan. Nah, ini bukan waktunya yang bahas musyawarah bulanan, besok waktunya. Nah, tapi ini jadi bahan evaluasi gitu. Ya. Memulai jaulah 2 di satu masjid yang enggak ada karkun, bahkan mungkin menentang. Pernah enggak ngalami gitu? Gimana mulainya? Pengalaman pribadi belum. Oh, belum. Ya udah jangan. Atau yang lain, Bulungan, Nunukan, Tarakan, Tanah Cidung. Ada pengalaman? Nah, itu coba kan tadi. Kalau tempat kami masjidnya nggak ada amal, nggak ada yang hidup sholat 5 waktu sama sekali. Nggak ada sholat 5 waktu? Iya. Ya, alhamdulillah dengan sebab itu ya awalnya kami khususi dulu pengurus-pengurus. Ya. Artinya kami lihat tokoh-tokoh agama yang ada di situ, kami dekati. Nah setelah itu kami sampaikan bahwa kami akan silaturahmi selama kurang lebih 4 bulan di masjid ini. Ya. Dalam rangka ini Pak untuk membantu. Nah, kita kerjasama untuk memikirkan bagaimana jamaah masjid ini bisa ada dalam sholat berjamaah di masjid itu. Ya alhamdulillah selama kami buat itu akhirnya hidup sholat 5 waktunya hidup. Masya Allah. 5 waktu, 5-5-nya ada? Betul. Asalnya maghrib pun nggak ada? Ya 5 waktu memang kosong. Ada maksudnya persoalan, hanya ada imam atau memang nggak ada azan pun nggak ada? Memang ada persoalan internal di dalamnya begitu. Nah sekarang setelah pakai rute jaulah 2, alhamdulillah hidup masjidnya jadinya hidup sholat 5 waktu. 5 waktu, alhamdulillah, ya. Masya Allah. Tapi amal-amal yang lain belum. Sudah kami itu udah mulai. Ya, sudah kami transfer untuk hidupkan taklim, tapi sampai hari ini belum juga hidup. Nggak apa-apa. Yang ada disyukuri. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah. Ya cukup. Itu Pak ya. Kita selalu ingatkan bahwa tatkala kita ta'aruf, baik mau jaulah 2, baik kita keluar di satu masjid, usahakan menta'arufkan amal. Dan bahwa amal ini bukan program atau kurikulum PT Jemaah Tabligh Ancol. Bukan. Ini amal siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jangan sampai kita keluar 3 hari kesannya kita pinjam tempat untuk program PT Jemaah Tabligh. Oh jangan. Ini amal Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berarti yang punya amal siapa? Rasulullah SAW. Nabi siapa? Nabi kita semua. Kita ingin umat Islam melakukan amal ini semua. Gimana menta'arufkan begitu? Sehingga tatkala kita jaulah 2, tatkala kita mau 3 hari, tatkala kita ta'aruf pertama, waktu kita masuk di satu masjid, selalu ta'arufkan amal, hubungkan dengan Masjid Nabawi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tatkala itu kita perkenalkan, orang dari kelompok manapun gak akan merasa, loh saya udah punya kelompok juga, itu kan PT-nya tabligh, saya PT-nya lain, ntar dulu, jangan-jangan kita rival ini, gitu nantinya, kompetitor yang datang, gitu nantinya. Tapi kalau dikembalikannya pada Rasulullah SAW, semuanya umat Nabi, semuanya pengen meniru Nabi, menghidupkan amal Nabi, gitu Pak ya. Kemudian alhamdulillah, bagaimana Allah Ta'ala memulai munculkan kebaikan itu gimana Allah? Kita inginnya masjid kita datangi sempurna 5 amal. Allah Ta'ala mulai dari sholat berjamaah, alhamdulillah kita syukuri. Kan kalau kita suhbah ke Maulana Zurrahman hari ini, itu aja yang diulang-ulang. Kalian pulang usahakan mikirkan gimana masjid kalian semuanya laki-laki balik sholat berjamaah di masjid. Itu aja. Jadi wujudnya sholat berjamaah, orang pada dari ke masjid berjamaah, jangan dianggap itu sepele. Itu perkara besar. Itu rukun Islam. Itu tiang agama. Maka kita syukuri. Sehingga seandainya ada begini nih di musyawarah bulanan, jangan dibilang, mana amal gak hidup. Itu amal soal apa gak hidup gimana? Itu kan amal itu. Amal kita kan 4 Pak. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir ibadah dan
khidmat. Nah, ini ibadah hidup, kita syukuri. Berhubung udah 4 bulan, kita ganti rute, serahkan pada lain, tinggal melanjutkan. Nah, begitu kurang lebihnya. Insyaallah Pak ya. Kemudian ada nggak di Kaltara misalnya nunukan itu jaulah 2 buat 2 jam setengah 2 kali sebelum jaulah 2, ada nggak? Nunukan mana nunukan? Orang nunukan. Ada nggak orang nunukan betul? Nah, ini tarakan dia. Mana tadi orang nunukan tadi? Nunukan. Nah, ini Ustaz, coba ada nggak di nunukan Ustaz? Jaulah 2-nya itu 2 kali sebelum jaulah tuh khususi 2 jam setengah, ada nggak? Belum. Atau ada daerah lain Pak? Daerah lain buat jaulah 2, buat 2 jam setengah, 2 atau 3 kali sebelum jaulah. Ada? Saya pernah dengar, Ustaz Fauzi juga dengar Pak di Rewin. Kapan itu saya ketemu Pak Abdul Rashid. Dia sampaikan salam buat kita semuanya. Katanya Pak Abdul Rashid, Nona Abdul Rashid, coba tanyakan pada mereka ada enggak jaulah 2 bisa menghidupkan amal. Alhamdulillah tadi ada itu menghidupkan amal. Katanya para masyayikh kita, supaya jaulah 2 kita itu ada kekuatan untuk menghidupkan amal yang di masjid kita buat 2 jam setengah 2 kali minimal sebelum jaulah. Dengan demikian itu ketika kita sebelum kita jaulah kita sudah datangi, kita bisa buat 2 jam setengah untuk cari dalil, cari orang dan memberitahu takmir, sehingga ketika jaulah di sana kita bisa sama-sama dinusro orang tempatan, sehingga kita menghidupkan daripada amal di masjid itu. Jadi hadirin yang mulia, kemarin kita juga di Jakarta nih musyawarah provinsi, musyawarah mingguan, kami tanyakan berapa jumlah masjid di halakoh, karena terlalu besar kami tanya halqah. Misalnya masjidnya 100, berapa yang sudah didatangi jamaah? Kadang ada yang 100%, ada 50%, 30%. Maka kemarin kami bentangkan untuk seminggu itu 2 bulan dalam musyawarah provinsi, 2 bulan di Jakarta itu 1 zone, ada yang ngambil 10, ada yang 15. Supaya masjid-masjid itu semuanya didatangi, semuanya dengan cara jaulah 2 dan cuma 3 kali, dan jaulah 2 kita buat minimal 2 kali atau minimal sekali dalam seminggu sebelum jaulah 2 kita buat usaha di sana. Semuanya niat insyaallah Pak. Dan tadi Pak ya, tatkala kita akan mulai jaulah dari suatu tempat, ya tetap adab kita gunakan seperti tadi disampaikan ya. Kita datang minta izin, kalau di tempat kita ya ke Pak Takmir, DKM, Imam, RT, RW atau apalah namanya, kepala kampung setempat, sehingga ya adabnya kita minta izin itu sudah kita penuhi, baru kita buat amalan di sana. Insyaallah Pak ya. Mana lagi? Mana tadi lanjutannya? Ada yang ingat setelah Kepri. Siapa mutakalim? Riau Kepulauan, persiapan Jawa Timur. Kepri, ada yang datang Kepri dari Batam atau Tanjung Pinang. Kepri Aja. Maju Pak, maju sini Pak. Maju Pak. Mutakalim maju di depan. Taklim mahalah Masturah ada enggak? Di tempat kami belum ada. Kemarin kan katanya ada satu tuh di Tanjung Batu atau di mana katanya taklim mingguan? Ya itu awalnya kita agendakan di mahala kami sendiri. Karena kami pun baru ikut dakwah ini baru 6 bulan lah. Bapak dari Tanjung Batu? Dari Tanjung Balai Karimunnya. Oh Tanjung Balai ya. Jadi memang yang bisa memenuhi syarat itu di mahala kami. Tapi belum terrealisasi lah. Ya, baru ancang-ancang. Seluruh Kepri belum ada taklim mingguannya? Belum je. Batam ada nggak Batam? Batam ada je? Tak ada, belum ada. Ya, malam markas saja. Bisa cerita malam markas. Malam markas ada 2, cuman Tanjung Pinang dan dan Batam. Batam. Kami belum ya. Di Tanjung Pinang malam markas berapa orang? Berapa orang ji? Bapak dari mana? Nah, saya dari Karimun. Enggak ada berarti. Tanjung Balai kan ikut markasnya ke Tanjung Pinang apa ikut ke Batam? Enggak kemana kedua-duanya? Kami kemarin mengusulkan ke Tanjung Batu, tapi belum disohekan. Ya. Jadi ikutnya ke Batam. Nah, tapi kita alhamdulillah lah karena halakonya pun baru juga 6 bulan.
Jadi kita pun belum bisa hadir ke Batam, cuma musdah aja baru. Oh iya. Untuk di Karimun baru kami sendiri. Yang mewakili yang bisa Dari cerita Batam malam markas? Batam atau Tanjung Pinang? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, Pak Ya. Pak Nasar tuh. Boleh. Kasih Pak. Malam markas mulai jam berapa? Kehadiran berapa? Gimana programnya? Di Tanjung Pinang ini malam markasnya Jumat malam Sabtu. Biasa kita awali takrir. Jam berapa? Diputuskan dalam musyawarah itu jam 5. Prakteknya? Prakteknya hampir dekat maghrib. Dekat maghrib. Yang hadir? Yang maksud yang hadir Yang duduk kira-kira berapa? dalam orang? takrir Ya. Kira-kira. malaikat tetap hadir, Pak. Ya, kira-kira berapa? Kira-kira. Kurang lebih. Jadi Ustaz, Ya. saya mulai saya tarik dari awal dulu. Iya. Ini bermula kan. Itu kita dulu di Kepri ini semua mengetahui bahwa cukup ya. Tahu itu ya. Nah, saya tidak mau putus itu sehingga saya teruskan, saya bilang disamakan dengan malam jaulah satu kami Oh iya. di markas itu sekarang. Masya Allah. Nah, jadi dia berbareng dengan malam Jauh satu. jaulah itu. Jadi yang jaulah terlibat Masjid apa nama tempatnya? Rodatul Salim, Tanjunggat. Ya, terus? Nah, disitulah Oh, jadi itu dulu. Apa sekarang masih tetap begitu? jalan terus. Jadi makanya takrir itu kemarin jaulah juga. Ya, jaulah tetap. Ya. Ya Jam dilanjutkan. 5 kurang lebih lah. Ya. Kadang-kadang lebih jam 5. Berapa orang yang ikut jaulah? Yang jaulah itu untuk keluarnya 4 orang. Alhamdulillah. Ya, banyak yang tawadu kan. Ya. Ada yang 3. Ya, menjaga keikhlasan akhirnya sembunyi di masjid. betul. Jadi kalau ditaskil jadi mutakalim tuh matanya melek. Insyaallah. Biasa. Ikram pada yang lain. Ya, kalau saya memang hobinya jadi mutakalim. Ajib, semoga Allah Ta'ala terima. Tapi kalau jadi dalil agak gugup sedikit. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nah, jadi sekarang saya ada pikir itu macam mana nanti saya minta Ya, itu nanti. Yang sekarang kan jari dulu aja. Setelah itu Takrir ya kita tadi. buatlah habis takrir, Ya. pada maghrib biasa iklan dan bayan. Bayan sampai waktu isya tepat waktu atau bisa agak panjang? Tidak. Saya beritahu siapa saja yang bayan 15 atau 10 menit Sebelum azan. sebelum azan sudah selesai. Ah. Awalnya Ya. ada 20 menit karena kita dulu ada bentang saprah. Tapi ada sedikit teguran dari Pengurus. bukan orang tua kita dulu lah. Oh, Jangan. Ya. Nah, kita taati saja. Sehingga yang saya sampaikan tadi sampai sekarang seperti itu. Ba'da Isya talim akhir, karena kita kan ada yang banyak ustadznya di sana kan. Alhamdulillah. Baca itu sahabat. Itu sahabat tetap kan. Masya Allah. Banyak ustadz-ustadz dari Kerincing kan banyak di sana. Alhamdulillah. Rahman, apa lain sebagainya. Terus cuman sekarang nih yang lemahnya itu hanya beberapa orang aja yang ada bisa iktikaf. Subuh pun bayang. Kalau yang hadir berapa? Yang dari luar makomi Yang hadir situ? nih, Dari kalau- luar makomi. Dari luar masjid itu. Maksudnya Hadir anggap aja ini kartunnya lagi aja malam atau markas orang kan. awam? Anggap aja ini lagi malam markas. Bersatu dengan jaulah makomi. Nah, yang makomi saya nggak hitung. Ya. Yang saya tanyakan, yang dari luar judulnya ke situ untuk malam markas berapa Yang orang? dari luar ini bervariasi, variasinya cukup jauh. Maksudnya kalau misalnya hari ini ada 20, bisa-bisa nanti 40-an. Kenapa? Karena Ustadz Muslim selalu memboyong santrinya ke markas. Oh, alhamdulillah ada yang meramaikan ya. Ya, Bisa gitu. sampai 40, masya Allah. Bisa. Alhamdulillah. Nah, terus nanti Haitu Sabah, setelah itu Setelah itu makan bersama biasalah. makan bersamanya bawa masing-masing atau ada warung yang jualan di situ atau gimana? Untuk makannya ini. Kebiasaannya, karena saya hobinya masak, Iya. ya. Jadi saya yang Ajib. pokoknya tetap meliriknya ke saya gitu kalau masak. Iya. Tapi beberapa saat ini saya putuskan
kalian bawa masing-masing, Oh, saya bawa, Masya Allah. tonton bawa. Ajib. Biar terasa Ya. manfaat di rumah. Udah jalan itu? Lah. Alhamdulillah 2 pekan ini jalan. Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Berarti total kurang lebih berapa nampan? Nampannya ini Semuanya, yang bawa sendiri, yang dari kita, semuanya total berapa dan nampan kita kalau kalau langsung makan? nasinya Ustaz, kita kan punya fasilitas di samping kalau Pak Sabri udah tahu. Beberapa orang tua kita sampai ke sana kan. Iya. Jadi nasinya tetap ada di sana, cuma tinggal bawa lauk aja. Saya berapa orang yang ikut makan bareng itu? Kira-kira. Kalau orang awam kadang-kadang dia lirik, ada suka bisa sampai 5 nampan, 6 nampan. Alhamdulillah. Minimal lah 3 nampan gitu. Iya, iya. Kadang-kadang ada selera keluar ya nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah kita syukuri, Pak. Dengan ujian, tantangan di sana segini ini dah sangat menggembirakan ini. Nah, lalu subuhnya berapa yang duduk dalam bayan subuh? Subuhnya ini yang istiqomah duduknya itu 4 atau 5 saja. Itu orang masjid situ atau dari luar ada juga yang itikaf? Enggak, masjid aja. Oh, masjid aja. Jadi yang dari luar Bang pulang semua ya? Sepertinya begitu, Ustaz. Iya. Ya, jazakallah. Cukup. Jazakumullah. Bapak hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam markas ini termasuk bagian dari amal makomi kita per pekan. Waktunya dari sejak amal apa, Pak? Takrir sampai isyraq. Yang mulai melakukan ini siapa bagusnya? Siapa? Saya atau orang lain? Coba Bapak buat keputusan. Kalau saya punya istri, ini masih pada punya istri enggak? Janji pada Allah, ya Allah, cukup 6 malam dengan istri, malam Jumat bersama atau malam Jumat waktu untuk pencipta istri. Bisa enggak gitu kira-kira? Ya. Walaupun rumahnya hanya 1 langkah dari masjid. Kan ada kadang-kadang kita ini karena DKM atau karena imam dan sebagainya, rumahnya hanya 1 langkah dari masjid, ya itu ujian. Itu ujian. Pamit pada istrinya, malam ini, malam Jumat, ini malam untuk pencipta kita. Sehingga iktikaf di masjid. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita merindukan, Pak. Malam markas seperti dulu-dulu lagi. Di pojok sana ada yang nangis, sana baca Quran, sana tahajud. Kalau bukan kita yang mulai, terus siapa? Kalau yang penanggung jawab saja nggak iktikaf, lah terus yang lain mau iktikaf dari mana ceritanya? Tapi saya yakin yang di sini ahli iktikaf semua. Saya cerita tempat lain itu disebut penanggung jawab malah markas pulang. Allahu Akbar. Alhamdulillah yang di sini nggak ada, lagi di sini soalnya, udah masa pulang. Nah, jadi Bapak sampaikan pada istri, ya, pokoknya malam markas jangan kasih abang, jangan kasih abi, jangan kasih bapak untuk pulang ya. Siap. Pesan kedua, kalau abi pulang, usir abi. Siap. Nah, harus gitu, Pak. Kalau maksa, intip kakinya. Jangan-jangan itu jin nyamar jadi abi. Kalau itu nggak ada kakinya yang nempel, berarti jin. Kalau ada kaki yang nempel, berarti abi kemasukan jin. Suruh balik ke markas lagi. Siapa? Yang siap iktikaf malam markas, Pak? Kita mulai ya. Kita ramaikan malam markas kita dengan amalan, Pak. Dengan apa? Amalan. Tadi kan disampaikan bagaimana jamaah Pakistan itu mereka kuatkan amal siang dan amal malam. Loh, bayangin Pak, betapa menyedihkannya. Malam markas gak datang, tapi bertengkar masalah markas. Ya dipertengkar itu apanya gitu. Suruh meramaikan gak mau. Yang dipertengkarkan apanya gitu. Oh, tapi untungnya di sini gak ada untungnya gitu. Nah, yang saya ceritakan tempat lain, Pak, itu. Jadi markas itu, Pak. Besok lengkapnya. Ini cuplikan saja, Pak. Kata salah seorang masyayikh,
Waktu itu saya tanya, Maulana, saya ini ada yang meminta pindah rumah dekat markas. Mau apa kamu katanya? Langsung gitu. Mau apa kamu? Mau disebut orang markas? Enggak. Karena di markas itu mau ada madrasah, saya suruh ngajar di situ. Nah, enggak usah. Nah, terus gimana? Rumah kamu berapa jauh? Ya, kira-kira 10 kilo. Bisa ke markas berapa kali sepekan? Ya, cuma 2 kali, malam Selasa sama malam Jumat. Udah, itu udah sangat cukup itu. Itu sangat cukup. Maulana, kalau diadakan madrasah, emang kenapa? Kalau saya dekat markas, emang kenapa? Nah, pertanyaan ini yang menarik, Pak. Kamu tahu nggak arti markas? Markas, tahu saya ya, pusat dakwah. Salah katanya. Ini tahun 2001, Pak. Salah kamu. Loh, terus markas itu apa? Markas itu adalah pusat pertengkaran. Kata beliau tahun 2001, Pak. Ya, saya kan baru pulang dari Pakistan. Jadi kenapa musuh? Kok aneh, masa sih markas pusat pertengkaran? Kan yang kita lihat markas itu datangnya wali-wali Allah itu ke markas. Masa iya pusat pertengkaran? Ya, tapi ternyata ada juga, Pak, begitu. Cuman nggak di sini, alhamdulillah gitu. Di tempat lain tuh ada, Pak, masya Allah. Malam markas nggak datang cuman sebentar. Itu pun datang nggak mau itikaf, lalu bertengkar masalah markas. Kita nggak ngerti yang dibertengkar itu apanya. Loh, yang ada aja nggak dimakmurkan, lalu bertengkar. Wallahu a'lam itu. Karena itu dari negeri lain saya nggak bisa cerita juga, Pak. Kenapa begitu? Semoga di sini nggak ada gitu aja. Nah, jadi tadi, Pak, ya, bagaimana kita berpikir menghidupkan amal malam markas. Amal yang kita perjuangkan, kita hidupkan. Di Karachi itu, Pak. Itu pengalaman kami tinggal di sana. Kalau mau ke markas, nggak punya uang itu gampang di sana. Asal berdiri di perempatan, ada yang nyamper nanti. Di perempatan manapun. Nah, markas, udah, ayo ini buka. Berangkat aja. Itu bertahun-tahun itu begitu. Saking umumiyatnya malam markas. Udah nggak pakai modal itu, berdiri aja di perempatan, disamper. Ini Ustaz Fauzi yang kita sama di Karachi ngalamin itu. Mau malam markas nggak punya uang, udah diem aja di perempatan. Pikir tuh, padahal dalam hati juga mengharapkan kapan ada mobil lewat ini. Tapi kayak gitu saking umumiyatnya. Nah, umumiyatnya akan terbentuk kapan? Tatkala para dai-nya sedia menghidupkan duluan. Nah, ini dai-nya nggak mau menghidupkan malam markas. Nggak cocok sama ini, nggak cocok sama ini, nggak cocok sama ini. Ya udah, gimana akan ada umumiyat? Saya tanya, Pak, ya, di sini ada nggak yang di markasnya nggak pernah ada clash sama sekali? Angkat tangan. Ada nggak? Benar, ada. Kalau yang ada itu kemungkinan 2, Pak. Kemungkinan dia sendirian di markas, atau kemungkinan isinya malaikat semua. Jadi kalau masih manusia dan banyak, ada clash itu wajar. Ada kelas itu biasa. Ya, lihat itu sahabat. Betapa sengitnya pertengkaran Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sering, Pak, itu. Beda pendapat itu silahkan. Tapi jangan saya pecah itu doang gitu. Makanya kalau nggak ada perbedaan pendapat di satu markas, itu keajaiban. Jangan-jangan isinya malaikat semua itu. Atau memang di markasnya sendirian, nggak ada lawan bertengkar. Siapa ya? Siapa, Pak? Bertengkar? Siap menghidupkan malam markas, Pak, ya? Kita buat suasana malam markas itu malam yang mahabbah, menyenangkan, dirindukan. Bapak bayangkan, apalagi zaman sekarang ini, di rumah dimarahin istri, di kantor ditangan sama atasan, di jalan kadang dimaki-maki orang, masuk markas dipelototin teman. Terus mau duduk di mana yang enak ini? Hah? Di mana yang enak? Gak ada yang enak, Pak, kalau begitu caranya. Coba di markas itu yang ada mahabbah, senyum, yang datang duluan dan bawa kopi, ada donatnya, Masya Allah, orang datang, alhamdulillah. Itu mengesankan, Pak, itu. Mengesankan, Pak, itu. Walaupun mungkin hanya 2 biji, 3 biji, nanti menular saling ikram, yang ada mahabbah nanti. Insya Allah, Pak, ya. Siap menghidupkan malam markas, Pak, ya, sempurna, Pak, ya.
Pokoknya yang disebut penanggung jawab pulang kasih tahu istrinya, malam markas jangan pernah membiarkan Abi di markas. Di mana? Di rumah. Alhamdulillah tawajuh, Pak. Alhamdulillah tawajuh. Jangan pernah membiarkan Abi di mana? Di rumah. Pokoknya harus nginep di markas, titik, nggak ada hukumannya. Siapa ya? Ada markas yang malam markasnya program pelajar ada nggak di mana tadi? Kaltara? Kepri? Atau ada nggak yang malam markasnya ada program datang ulama-ulama apa yang dibuat? Malam markas ada perkhidmatan ulama dan ada halaqah untuk pelajar. Ada yang udah buat itu, tolong Karguzari Pak, silahkan, mana? Ini di Banjar. Itu tuh, Karguzari. DKI itu. DKI, Masya Allah. Percontohan Pak. Kita doakan DKI ini jadi percontohan seluruh Indonesia Pak. Nanti orang belajar dakwah cukup datang ke DKI ini, Masya Allah, pulang jadi dai beneran. Jadi untuk DKI, kami sudah siapkan ruang khusus untuk ulama. Sambil menunggu data ke seluruh halaqah, kemudian kami minta masing-masing halaqah membawa ulama datang ke markas. Di markas dilayani, kemudian disampaikan ruang tertentu sebelum ikut program malam Sabku Jari. Dan setiap musyawarah pekanan mingguan dikarkuzarikan berapa banyak yang datang. Dari yang datang itu, karena di Jakarta dibagi dalam zone, kita dari markas tinggal tanya zonan. Zone mana yang membawa, berapa orang dibawa. Kemudian kriterianya tadi sudah kita tentukan, ada yang ulama yang punya pondok, ada santri, ada ulama yang ada majelis, dan ada ulama yang sendiri. Ya, ulama ceramah terkenal. Kemudian dari ulama ini kita usahakan dari data itu cakupannya kita ketahui. Misalnya dia lingkup kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau bahkan nasional. Dan kita mencatat dengan harapan apabila ada yang dibutuhkan, memerlukan orang tua, suro kita ajak untuk sama-sama khususi, kita bisa menyampaikan ke suro. Tapi sampai dengan sekarang belum terwujud khusus untuk khususi bersama suro. Tapi yang lain yang tadi sudah kita buat. Sejak itu diputuskan sampai sekarang di malam markas paling banyak berapa yang hadir? Kemarin paling banyak yang hadir 11 ulama. Kemudian perlu juga kami karkuzarikan apabila ulama yang luar sedikit, kita usahakan ulama-ulama yang sudah ambil kerja dakwah ini. Biasanya kita ulama luar kita perhatikan, ulama yang sudah tumpus lumus kita biarkan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kata Ustaz Lutfi rahmatullah alaih, justru ulama yang sudah dakwah itu mestinya diikramnya 2 kali lipat. Kata Ustaz Lutfi itu. Saya kira orang Banjar juga sering dengar beliau sampaikan itu. Nah, ulama yang punya ilmu saja kita muliakan. Apalagi punya ilmu, punya dakwah, 2 kali lipat dimuliakannya. Nah, begitu Pak ya. Nah, jadi maksudnya tadi sudah ada tempat untuk ulama ya. Asal dia ulama, udah keluar belum keluar semuanya disatukan di situ, di ikram. Mungkin markas lain Pak yang sudah ada tempat khidmat ulama, ikram ulama dan juga pelajar tadi misalnya, ada nggak Pak? Yang lain, tempat lain? Coba. Ya, serangin. Nanti mik ada maksudnya tadi. Kalau di Jawa Tengah hampir semua markas ada program malam markas itu untuk ulama dan pelajar.
Kalau pelajar biasanya di khidmat, memang ada petugas yang khusus untuk mengkhidmat pelajar. Tidak ada bayan, hanya absensi saja gitu. Kalau di tempat kami di Sragen, pelajar masih sedikit, tetapi ada juga santri dari luar pondok sendiri, dari pondok markas itu juga dikasih khidmat sendiri. Jadi pelajar di absen, santri berapa yang hampir di absen, nanti malam markas, malam musyawarah juga dikarguzarikan. Di Sragen juga kami ada setiap bulan sekali itu ada musyawarah para ustadz, para ulama di markas. Nah, itu besok aja yang ulama. Oh, Ini yang iya. khusus malam markas. Iya, iya. Nah, untuk pelajarnya diapakan malam markas itu? Pelajarnya di ikram saja. Jadi sekali-kali dikasih mudzakarah, tetapi kebanyakannya lebih banyak hanya di absen dari sekolah mana, kemudian di ikram. Ikram ya? Makan. Masya Allah, alhamdulillah. Jawa Tengah hampir semua ya? Jawa Tengah kita, ya biasanya kita minta karguzari atau laporan dan semuanya mengadakan meskipun jumlah yang hadir belum banyak. Kadang-kadang mungkin hanya 2-3 pelajar, tapi tetap diperhatikan. Umur berapa yang hadir? Ya bervariasi, kadang-kadang SMP, SMA, mahasiswa juga. Gitu. Ya, jazakumullah khair. Ya Pak, mudzakarahnya besok, tapi ini karena kita bersepakat bahwa kita selalu mengulang-ulang, bukan karena malam ini untuk karguzari kemudian nggak boleh nyebut tentang pelajar, nggak gitu juga, karena ini bukan kurikulum, bukan kelas di dalam kampus, bukan begitu. Jadi itu besok memang waktunya, tapi malam ini kita singgung juga bagaimana pentingnya usaha atas pelajar ini. Kita hadirkan malam markas tadi, terutama tuh ikromnya Pak, terutama apanya? Ikromnya. Bayan udah dengerin maghrib tadi, bayannya udah itu, sekarang ikromnya. Maka ikromnya diseriusin Pak, dan itu insya Allah yang akan terkenang. Itu insya Allah yang akan terkenang. Kami sendiri yang di Karaji, ya, Ustaz Fauzi juga kalau malam kalau menjelang Ramadan atau Idul Fitri, Idul Adha, itu ada ikrom besar-besaran Pak. Itu sekarang insya Allah isi bayanya kami lupa, tapi ikromnya ingat Pak. Masya Allah, namanya es krim, namanya Masya Allah pokoknya. Karena saking disempurnakannya ikromnya itu di Karachi begitu. Sehingga pelajar, baik itu pelajar dini, pelajar agama, pelajar umum sana, Masya Allah gitu ikromnya Pak. Dan berkali kita disampaikan juga kemarin, alhamdulillah kita dengar di Jakarta bahwa yang usaha pelajar itu tidak disyaratkan dia orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Gak ada syarat itu. Asalkan ada perhatian, ada kasih sayang, mengerti gimana menangani pelajar, dia kerjakan. Dan target kita adalah SMA kelas 3 ke atas. Kalau masih ada yang ikut, ya jangan langsung dilarang, di-cut begitu. Tapi pelan-pelan diarahkan untuk itu dididiknya di Makomi. Gitu Pak ya. Nah, lengkapnya besok insya Allah untuk pelajari. Tapi malam markas kita usahakan ada halaqah pelajar. Itu poin kita malam ini. Kemudian Pak, mana lagi? Lanjutannya Jawa Timur. Persiapan Maluku Ternate. Jawa Timur Pak, perwakilan tanya apa ini? Iya. Mik kasih. Oh ini aja. Ini aja. Dari Jawa Timur ada nggak data taklim masturat mahallah? Ada Ustaz. Data taklim masturat mahallah 39. 39. Yang hadir rata-rata berapa orang itu? Bisa digambarkan? Ada laporan? Kalau di mahallah saya kurang lebih dari 8 sampai 12. Sampai 12. Ada nggak yang berhasil menghadirkan ibu-ibu umum yang belum masturat gitu? Iya. Ada? Karena karkur yang istiqomah cuma antara 4 sampai 5 orang, yang lainnya orang umum. Alhamdulillah. Maksudnya halqah yang lain. Halqah yang lain kalkusarinya belum. Yang bisa menghadirkan orang umum, halqah lain ada nggak? Dipakai kayak gitu pegentan, ada nggak? Kebanyakan memang banyak orang umum kalau di. Oh malahan? Iya, karena di sana umum taklim koloman masturah memang. Jadi mereka disampaikan di situ kalau hari Rabu ada taklim mahallah seperti itu. Jadi
Orang umum pun datang. Ikut muslimatan itu mereka dihadirkan untuk taklim mahal. Subhanallah, alhamdulillah. Itu antara yang orang umum dengan ibu maksurat banyak mana kira-kira? Banyakan umum. Malahan ya? Iya. Alhamdulillah. Programnya gimana penataannya? Kapan musyawarahnya? Program dari Rijal dimusyawarahkan di musyawarah harian pagi. Ya. Jadi diputuskan di situ. Ya. Dari istiqbalnya, terus yang baca taklim dan musyawarahnya seperti itu. Biasanya setelah taklim selesai terus ngapain? Langsung pulang. Langsung pulang? Iya. Nggak ada makan-makan, nggak ada gitu? Kalau dulu sebelum ada arahan, ada acara bawa makanan masing-masing, bukan bang rumah yang menyiapkan. Sudah ditiadakan, Ustaz. Berhasil itu? Alhamdulillah, sebagian berhasil, sebagian masih ada yang dari kebiasaan muslimatan itu dibawa ke taklim itu. Kira-kira yang berhasil setelah taklim langsung pulang, dengan setelah taklim masih makan, banyakan mana? Kira-kira? Insya Allah banyakan yang langsung pulang. Langsung pulang? Iya. Ya, jazakallah. Ya, gitu Pak ya. Taklim Pekanan Masturat, taklim mahalah ini salah satu duduk dulu. Salah satu kerusan masyayikh kita. Sebab kalau laki-laki masih ada dengar khutbah Jumat. Di tempat kita masih ada pengajian tahlilan dan sebagainya. Perempuan kapan mereka dengarnya? Kata masyayikh begitu, apalagi di kota-kota besar. Nah, sarannya adalah taklim masturat ini sarananya. Itu pun mereka nggak hadir juga. Terus gimana caranya kenal agama? Nah, makanya dirasulkan bagaimana supaya orang-orang umum bisa dihadirkan. Kemudian yang masyayikh juga wanti-wanti benar, itu adalah menjaga nur yang didapatkan dalam taklim. Caranya gimana? Selesai taklim langsung pulang. Selesai taklim langsung pulang. Nah, ini sebagian daerah menyiasatinya, taklimnya dipepetkan waktunya ke zuhur. Sehingga 6 sifat selesai, azan udah langsung pulang. Begitu. Loh, makan-makan nggak boleh. Makan-makan nggak dilarang, tapi waktunya jangan setelah taklim gitu maksudnya. Bukan kita melarang orang makan-makan, loh itu haknya mereka, makanan halal masa dilarang. Tapi jangan setelah taklim. Gitu aja. Setelah taklim itu gimana? Nur, mudzakarah, nur, taklim itu terbawa pulang. Kalau itu nggak dilaksanakan, taklim 1 jam, mudzakarah misalnya setengah jam, setelah itu ngobrol 5 menit kesana kemari, udah hilang semua Pak itu. Hilang semua itu. Maka tolong Bapak kontrol taklim mahalah tempatnya masing-masing, bagaimana sesuai arahan ini. Kami dengar dulu di India, itu subhanallah, istri Karguzari, kan di dalam itu masturat dari berbagai negara Pak. Masing-masing baca dengan bahasanya masing-masing. Itu yang baca taklim yang dari bahasa Urdu, itu entah apa amalannya. Dia baca taklim, sampai yang halaqah lain itu tutup langsung Pak. Tutup aja. Tertarik dengerin ke sana. Saya tanya, "Doi emang paham?" Enggak. Betul kenapa? Ya enggak tahu, hati itu enggak bisa nahan, ketarik aja langsung, duduk tawajuh itu bergetar hati. Loh itu taklim itu bisa sampai kayak gitu. Taklim itu bisa sampai kayak gitu. Makanya kan Mas Syekh sampaikan dianjurkan ada bayan. Jangan dijadwal. Bahkan saya sampaikan jangan dikasih tahu, jangan diumumkan besok ada bayan, enggak. Tapi usahakan 4, 5, 6 kali taklim ada bayan. Tapi mendadak aja. Maksudnya apa? Supaya terkesannya itu dengan kalamullah dan sabda Rasulullah, bukan dengan mubayyin. Oh ini mubayyinnya Ustaz Safri ini, wah hebat ini, wah datang penuh. Yang bayan yang lain, nggak usah Ustaz Safri nggak rame, kosong nih. Akhirnya kan begitu. Terkesannya dengan Ustaz Safri nanti, bukan dengan kalamullah dan sabda Rasulullah. Makanya diusahakan seperti itu, taklim terkesan dengan kalamullah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka pulang, nur taklim itu terbawa pulang Mbak. Itu yang diinginkan. Insyaallah Pak ya. Itu kan di tempat itu kan banyak, hampir semua karkun. Yang taklim mingguan berapa dia ngantar? Iya. 8 sampai 12 orang. Padahal kan itu kan karkun semua. Gimana kok nggak banyak datang? Apa usahanya? Iya, satu kampung. Ya ibu-ibu di sana itu petani semua Ustaz. Jadi mereka itu banyakkan di sawah. Seperti itu Ustaz. Banyak yang piara sapi.
Jadi bapak-bapaknya nyangkul, ibunya nyari rumput. Masya Allah. Coba. Jadi bapak-bapak yang mulia, alasan kita punya sapi, punya kambing, punya kebun, enggak dibawa ke kuburan. Seperti malam markas juga, kata masyayikh kita, banyaknya orang datang malam markas, itu pun belum menjadi ukuran. Itu kamiahnya, sebanyak-banyaknya orang datang malam markas. Tapi kefiahnya, ada enggak orang yang datang ke markas dengan mujahadah? Hujan-hujan deras tetap datang. Enggak ada duit jalan kaki sampai di markas 1 jam. Jadi ini kefiah ini jangan dianggap sepele. Selalu dipikir kamiahnya bertambah, kefiahnya itu, inti kefiah itu adalah mujahadah. Apapun persoalan kebutuhan-kebutuhan materi dan kebendaan, tatkala bertabrakan dengan waktu amalan, nah ini penting juga diambil Kargozari. Jangan selalu ada alasan sapi, kambing, bangun rumah, bisnis. Kalau ini terus kerja kita seperti ini, tatkala tabrakan itu yang didahulukan, maknanya kerja kita itu tidak ada lagi ruhnya. Suatu ketika Bayi Wahab bilang, hamarakam ke ander ruh nikel gya hai. Kerja kita hari ini sudah keluar ruhnya. Masyayikh bertanya, apa maksudnya ruhnya dakwah itu? Kata Bayi Wahab, dulu kita tidak ada di kantor imigrasi pekerja-pekerja dakwah. Semua jemaah untuk mendapatkan visa tawajuh kepada Allah. Tapi tatkala telah muncul di kantor-kantor imigrasi orang-orang kita, berpalinglah dari Allah kepada makhluk. Jadi taklim-taklim masturah mingguan seperti ini, kita satu sisi bersyukur ada taklim. Tapi kaifiah dan kamiyahnya bagaimana? Itu selainnya bagi penanggung jawab memikirkan perkara ini. Insyaallah Pak ya. Itu ada nggak yang datang pegantenan, pakes, coba pegantenan atau pakes Kargozari Pak? Yang dipakes ada orang pakes? Kargozari orang pakes itu. Ayo Gus, maju. Madura. Aja dibawa ke sana. Segera Pak, agak maju cepat. Agak cepat. Berapa yang hadir lah, Gus? Paling mingguan. 50-an. 50. Itu orang karkun dengan orang umum apa gimana? Berapa perbandingannya? 50 mungkin. Oh, separuh. Boleh Kargozari sama kita programnya tuh? Coba. Programnya dimusyawarahkan di masjid. Taklimnya hari Sabtu. Programnya kadang-kadang dimusyawarahkan hari Jumat atau hari Sabtu. Enggak mesti. Yang handle yang sudah 10 hari ke atas semuanya. Begitu program. Itu selalu 50 orang atau kadang-kadang segitu? Kalau kadung kompaknya sampai 80. Minim-minimnya berapa? Minim-minimnya 40 minimnya. Coba dimusyawarahkan, ya kita nggak putuskan di sini ya, dimusyawarahkan di sana. Sebab anjurannya wanita berkumpul untuk program rutin itu kan 25, 30, maksimal 35. Dulu pernah kami tanyakan segitu. Lebih dari itu usahakan dibuat 2 kalau bisa memenuhi syarat. Ada yang bisa menghandle yang lain. Sudah jadi 2 sekarang. Sudah jadi 2 masih segitu yang hadir. Yang satunya lebih sedikit, yang satunya seperti itu. Yang masih seperti itu dibalah lagi biar banyak lagi. Alasannya itu kenapa? Alasannya yang handle kurang. Oh ya, diusahakan nanti yang hadir itu kan rata-rata bapaknya udah keluar. Suaminya ya. Iya, rata-rata keluar. Target dia untuk bawa istrinya 3 hari dan 10 hari. Usahakan begitu. Jadi diusahakan. Jangan sampai nggak difikirkan, nggak diusahakan gitu maksudnya. Oh ya udah, alhamdulillah terima. Nggak naik-naik kalau begitu. Difikirkan, diusahakan, insya Allah bisa. Gitu ya? Insya Allah. Ya. Sebagian besar makomi taklim mahalah itu masyarakat umum, ibu-ibu tidak datang. Tadi kita dengar Madura ini ada yang bilang sebagian besar, ada yang bilang 50%. Gimana itu bisa 50% itu? Atau mayoritas datang ibu-ibu umum gitu. Supaya yang lainnya belajar itu apa kiat-kiatnya?
Kok bisa ibu umum yang belum masturat bisa hadir banyak, itu gimana caranya gitu mungkin? Cinta pada ilmu. Karena mayoritas di Madura ini kan mondok semuanya. Iya. Jadi aib terbesar bagi orang Madura kalau nggak mondok gitu. Masya Allah. Jadi ketika ada, walaupun mereka, cuma repotnya ketika ada skill agak sedikit gitu. Ya. Cuma senang mereka duduk mulai awal sampai akhir duduk. Walaupun yang dibaca itu nggak kitab kuning, yang dibaca itu bukan bahasa Indonesia, mereka agak gengsi datang ya. Atau dulunya gengsi. Kadang-kadang diterjemahkan ke bahasa Madura itu bahasa Indonesianya. Masih terjemah lagi ya? Terjemah lagi kadang-kadang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau yang paham itu langsung diartikan bahasa Madura dari siapa gitu. Subhanallah. Tapi sama persis dengan di faidahnya itu itu dimadurakan. Madurakan ya? Sama persis. Bahwa yang belum pernah keluar ke sana keluar Pak nanti. Nah, keluar ke sana nanti kasih rute yang jarang orang bahasa Indonesia begitu, biar kita merasa seperti sedang di negeri jauh Pak. Kenapa? Perlu terjemah tadi Pak. Kita bisa perlu terjemah lagi. Nanti terasa seperti negeri jauh Pak. Masya Allah. Insya Allah Pak ya. Jadi berarti kehadiran mayoritas ibu-ibu itu bukan kerja hasil daripada kerja sampean-sampean orang dakwah, sudah pengorbanan ulama-ulama dahulu itu. Benar. Nah sekarang tugas antum yang hadir itu bagaimana dipecah seperti Ustaz Harun katakan tadi, 20-30 paling banyak. Jadi yang tadi satu jalur dibuat, buat 2 jalur. Begitu. Yang ketiga, bagaimana dimaksimalkan pengeluaran rombongan 3 hari, itu PR untuk sampean-sampean dan kita semua. Keren ya insyaallah. Insyaallah. Mana lagi Pak? Habis bulanan. Maluku Utara, Ternate, persiapan Ridar. Nisab 3 hari. Ya, amal pekanan kita anggap sudah selesai. Sekarang amal bulanan Pak ya. Amal bulanan ini yang paling utama adalah keluar 3 hari Pak. Keluar 3 hari. Tolong dikarguzarikan gimana di sana 3 harinya. Jadi alhamdulillah amal 3 hari di Maluku Utara di Ternate ini untuk September Desember kemarin cuma 1 jemaah. Terus 2024 cuma 1 jemaah. 1 jemaah. Setelah itu jadi 2 jemaah. Ini sekarang sudah jadi 3 jemaah. 3 Masya Allah. Alhamdulillah. 3 jemaah. 3 jemaah. Masing-masing jemaah berapa orang itu? Masing-masing jemaah kemarin kami coba di halaqah kami di Sanana. Ya, berapa orang? Jemaah pertama 5 orang. 5 orang. Jemaah yang satunya lagi? Kemudian yang berikut 7 orang. Yang satunya lagi? Yang satunya lagi 5 orang juga. Alhamdulillah. Itu 5 orang, 7 orang, ada taskilan barunya nggak? Atau orang lama semua? Yang dari belakang ada 1 orang taskilan baru. 1 orang aja, di salah satu jemaah ya? Yang lainnya udah sekian lama belum dapat taskilan baru? Yang lain ini sudah ada yang udah 5 bulan, 6 bulan belum keluar 3 hari. Kita silaturahmi, kemudian kita ajak. Oh, orang lama diperbaharui? Diperbaharui. Iya. Bukan orang baru ya, orang lama diperbaharui itu ya? Iya. Masya Allah. Rata-rata bayan hidayah hari apa? Rata-rata bayan hidayahnya hari Jumat, tapi setelah asar. Tapi baliknya setelah asar juga. Bisa diceritakan ada rahasia apa ini kok setelah asar yang dipilih ini? Biar yang lain mengambil pelajaran. Apa rahasianya ini? Jadi kami sudah usuli mereka, awal pagi sudah siap, belum juga pada Jumat kita usuli lagi. Belum siap juga. Sampai asar baru terbentuk jemaah itu. Itu setiap bulan begitu? Ini baru mulai start nih. Oh, tiga-tiganya begitu? Tiga-tiganya begitu? Iya. Kan tadi 3 jemaah, tiga-tiganya begitu? Asar semua barangnya? Asar semua. Subhanallah. Nanti wafsinya? Wafsinya pada asar juga. Pada asar juga. Itu rute dan bayan hidayah. Milih rutenya gimana, bayan hidayahnya gimana? Jadi rute ini ada tempat yang sudah kita keluar, dianjurkan untuk 8 kali kita target ke sana. Kemudian ada tempat yang diminta kita kirim ke sana.
Ada tempat yang masih awal, ada satu masjid yang baru dibangun. Mereka ingin jemaah masuk ke situ, ada imamnya datang. Kemudian mereka arahkan, minta supaya jemaah bisa masuk ke masjid mereka. Masjid yang minta itu ya? Masjid yang minta. Ini menarik Pak Ida. Gimana kok sampai orang bangun masjid langsung minta jemaah masuk, itu gimana ceritanya? Jadi, apa yang mereka ketahui tentang dakwah ini kok sampai mereka minta? Jadi Pak Imamnya itu terkesan sama jemaah ini. Terus dia ingin jemaahnya bertambah. Dia ingin bagaimana supaya jemaah masuk ke situ. Dan alhamdulillah setelah kami masuk, ya senang betul. Kemudian kita usahakan supaya dia hidupkan taklim di situ. Kami setelah 3 hari, kami pun bawa buku taklim kepada mereka untuk hidupkan taklim. Dan mereka pun siap hidup taklim di situ. Bayan Hidayah petugasnya gimana, berapa lama? Nah, Bayan Hidayah ini yang petugasnya, karena kita di sana karkunnya masih terbatas, biasa amir jemaah yang langsung Bayan Hidayah. Kemudian waktunya masih sekitar setengah jam. 20 sampai 30 menit. Masya Allah. Yang sering ditekankan apa dalam Bayan Hidayah itu? Yang sering ditekankan supaya bagaimana keluar ini luruskan niat, supaya niatnya luruskan untuk perbaiki diri. Kemudian selama keluar ini bisa ikut arahan, ikut usul tertib dakwah. Kemudian target bagaimana supaya masjid yang kita datang ini bisa hidup amal. Target bisa dapat dimakis di sana. Masya Allah. Minimal amal bisa hidup di sana. Setelah kita balik bisa dapat hidup amal di masjid yang kita datangi. Pernah nggak ada satu jamaah 3 hari yang dengan kedatangannya dapat jemaah kes? Belum. Ada nggak jemaah 3 hari yang dengan datangnya itu masjid akhirnya hidup amal? Jadi ini kemarin jemaah yang kita baru masuk 1 bulan lalu. Setelah kita keluar 3 hari di situ, masjid baru pertama masuk. Setelah itu mereka pun siap hidup taklim. Dan sudah dimulai? Dan sudah dimulai. Alhamdulillah, Masya Allah. Alat khidmat bawa sendiri? Iya, alat khidmat kita bawa sendiri. Nah, kemudian ada rute untuk memasuki masjid-masjid yang minim fasilitas, ada nggak itu? Atau sana fasilitas komplit semua masjid? Belum, ada masjid yang belum, fasilitasnya masih kurang. Nah, ada nggak dipikirkan ini dimasuki cuma 3 hari ini? Ada nggak begitu? Iya. Atau belum? Udah? Iya. Terus udah? Belum, sementara karena di sana jemaahnya masih minim juga. Jadi biasa jemaah gerak itu kita arahkan untuk keluar. Ya, jazakallah. Cukup dulu. 3 hari itu kan 3. Ya. Sanana 1. Kota Ambon 1. Ternate 1. Ternate kan Maluku Utara. Iya. Iya, maksudnya ini Sanana ini Maluku Utara. Oh iya, ini bukan namanya Maluku Utara ya. Iya, iya. Jadi Ternate 1, Iya. Sanana 1, Iya. satunya? Jadi kemarin kami di Sanana, alhamdulillah kami Bagi ajak teman-teman beberapa teman gerak. Jadi kami dapat jemaah 3 hari selama 3 pekan itu berturut-turut. Pekan pertama, kedua, pekan ketiga bisa dapat jemaah 3 hari. Alhamdulillah. Setelah keluar 3 hari pertama, yang sudah niat kita usuli lagi untuk bentuk jemaah berikut. Jadi selama 3 pekan itu dapat jemaah 3 hari kita Bayan Hidayah untuk keluar sendiri. Masya Allah, jazakumullah. Kalau daerah ya itu, yang Ternate 1, Sanana 2, terus daerah Halmahera bagaimana 3 hari? Ini alhamdulillah sekarang di Ternate ada jemaah Bandung datang. Ada 4 orang ke sana, alhamdulillah dia gerak juga sudah dapat jemaah kes 3 hari 2 rombongan. Sekarang diarah ke daerah Malifut. Malifut Solevi. Ada persiapan di sana. Ya. Coba Pak yang hadir di sini, dah jazakallah. Yang hadir di sini ada nggak pengalaman memasuki masjid yang masih agak menolak? Karena nggak ada, dengan alasan di sini penuh program ini dan sebagainya, tapi tetap masuk. Atau masjid yang fasilitasnya sangat minim, nggak ada tempat 1, nggak ada tempat 2, air pun nggak ada atau susah. Dengan perjuangan itu, ada yang pernah ngalami gitu Pak, masuk masjid kayak gitu, mujahadahnya. Oh, beneran ini? Sidi Kalang ini dari dulu untuk Sumatera Utara cuma 1 saya SA. Dulunya. Setelah masuk ke Sidi Kalang, markas yang ada
orang itu nggak bisa masuk lagi. Panjang ceritanya. Ya, kita pengen cerita masjid yang minim fasilitas. Masjid yang ditolak di Sidikalang itu ada beberapa masjid sampai 8 tidak boleh masuk Simaha. Nah, akhirnya gimana gitu? Akhirnya saya melapor kepada Kandepa, MUI, polisi, militer. Kalau ada jemaah, di sana ada 3 jemaah Jalan Gajah, 1 masjid bisa seminggu. Dari Marelan 3 sampai 5 hari. Jemaah Simaha hanya 3 hari. Maka kalau datang jemaah ditanya, ini rombongan Simaha atau si Purba? Si Purba udah menikah, udah syahid. Nah, pertanyaan yang perlu saya jelaskan itu supaya jangan ada, karena 8 masjid tadi melarang jemaah masuk, termasuk jemaah kita, maka kita bilang semua masjid terkecuali masjid Markas SA ada 3 masjid yang tak boleh, yang lain boleh. Syaratnya jemaah Pak Etong atau jemaah Marelan tidak boleh di Kabupaten Diri, khususnya Sidikalang. Umumnya di Sumatera kita kasih tahu jangan lebih jemaah 3 hari. Kalau lebih jemaah 3 hari kuusir, gitu. Sumatera Utara, Sidikalang. Sehingga jemaah yang 8 tadi kita kompak Kandepa, MUI, polisi, militer. Kita kasih tahu kalau terjadi nanti perkelahian tablik di Sidikalang, tolong telepon saya. Jangan tangkap dulu karena pernah berkelahi mereka sama mereka, saya yang damaikan gitu. Ini kenyataan. Jadi artinya sekarang ini seluruh masjid di Kabupaten Deri, jemaah SA masuk, jemaah MS harus musyarat dulu sama Simaha gitu. Insya Allah. Itu di belakang ada tadi tuh Pak. Di belakang ada berdiri. Itu tuh. Coba maju Pak Ustadz. Kita sebenarnya pengen dengar yang dengan mujahadah. Nggak ada fasilitas, serba kekurangan, akhirnya hidayah terbuka. Atau misalnya dilarang, tapi dengan sholat, dengan tangisan, akhirnya hatinya lembut. Kita pengen kayak gitu, Pak. Yang Allah selesaikan dengan amalan mujahadah kita. Silakan. Bismillah, di tempat kami di Kota Makassar, kami tinggal di Halakah 07D, dekat dengan bandara, perbatasan terakhir. Di situ masih banyak sifatnya masjid yang ada di tengah kompleks. Artinya setiap kompleks ada masjid, tapi biasanya kalau salat Jumat itu mereka ke masjid besar. Nah, masjid-masjid yang kecil yang banyak jemaahnya ini kami pikirkan untuk antar jemaah ke sana. Cuman kendalanya karena dia masjid-masjid kecil tidak ada fasilitas sama sekali. Cuman ada tempat wudu. Akhirnya kami sama teman-teman di Malam musyawarah, kita tanya sama orang di tempatan, siapa di sini orang paling dituakan? Kemudian mereka menunjuk, oh itu Pak Anu. Kalau itu Pak Anu itu semua yang pengurus masjid sini manggut sama dia. Akhirnya kita datang, kita ususi dia, kita cerita kepentingannya dakwah, pahala besarnya orang yang buat pengorbanan dalam dakwah, bagaimana kita menjadikan hidup yang kita punya ini punya manfaat untuk hidayah bagi orang lain. Akhirnya masuk dalam pikir dia. Dia bilang, kalau begitu masuk aja di sini. Terus kami sampaikan keluhannya. Pak, kami sama teman-teman, biasa kalau malam bangun tahajud, biasa kami mau satu, buang air kecil, buang air besar, masjid nggak ada fasilitas, Pak. Kami bilang begitu. Bapak itu karena kita sudah silaturahmi bukan 1-2 kali, akhirnya dia buka rumahnya. Dia kata, itu rumah saya di sebelah, garasi mobil, itu ada WC untuk supir. Nah, jadi katanya orang itu, kalian ambil kunci, kalau kalian mau mujahadah di situ, tapi itu ya sudah lama nggak dipakai, artinya bersihkan dulu banyak tikus apa semua. Artinya kami bereskan di situ, kami pakai. Ternyata ketika kami pakai betul-betul hanya bisa untuk 1, 2 nggak bisa masuk karena lama nggak kepake, Pak. Akhirnya kami sama teman-teman berpikir, ini harus kita pakai, ini orangnya banyak di situ, masalah yang sholat situ daripada ke masjid besar. Akhirnya teman-teman musyawarah, kalau begitu kita ke pengurus masjid besar, kemudian kita minta izin sama dia untuk pinjam kunci toilet. Kami mau buat kerja di masjid sini, Pak. Kami kebetulan masjid besar itu sudah biasa dengan kerja dakwah. Akhirnya kalau teman-teman mau buang 2, itu ke masjid besar. Kalau cuma buang 1, bisa pakai toilet garasi
orang Hawas itu. Dan itu berjalan sampai sekarang sudah 3-4 kali kami ulang masuk ke situ. Cuman ya karena di situ kita berbenturan dengan teman-teman kajian. Akhirnya sampai sekarang Allah belum kasih kita taskilan. Tapi orang tempatan yang tahu kerja dakwah ini sudah banyak. Berapa kali sebenarnya kita sudah merancang untuk menjemput orang datang ke malam markas. Cuma ya karena lemahnya kami tadi mungkin kurang nangis, kurang apa. Sudah hari H, sudah menjemput, semua punya alasan lagi. Akhirnya sampai sekarang belum ada. Tapi masjid sudah kegarap. Alhamdulillah. Nah, itu yang kita inginkan Pak ya. Tempat yang mujahadah begitu, yang susah, tempat fasilitasnya mungkin nggak boleh nginep, nggak boleh nggak ada toiletnya dan sebagainya. Mungkin ada tempat lain Pak. Ini dulu, nanti yang belakang sana tuh satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di tempat kami itu dulu Pak, masjid itu persiapan markas Gorontalo dulu. Kita sudah bangun fasilitas WC, kamar mandi. Tetapi ketika itu pemilik tanah tidak mau ada program di situ. Sampai waktu itu kita hampir berkelahi. Akhirnya kita mengalah. Kita ada ketua BTM masjid itu, dia punya tanah, dia wakafkan untuk jamaah tabligh. Sampai kita waktu mau bangun dia bilang ini persiapan untuk jadi markas. Dan alhamdulillah sekarang jadi markas di Limboto. Itu sudah tidak bisa masuk jamaah. Sampai waktu itu kita kirim Pak Husain Kambayan dari Palu, sementara khotbah disuruh berhenti. Sampai jamaah-jamaah juga sudah pada takut datang ke situ. Akhirnya dalam beberapa tahun ini kita buat usaha lagi bersama Pak Julkarnain, Pak Harun, kita masukkan lagi rombongan di situ. Bukan rombongan yang biasa, kita masukkan rombongan Pakistan. Yang sebelum jamaah Arab ini rombongan Pakistan masuk, ada yang marah-marah. Jangan kirim keburukan di kubur nenek saya. Karena ini milik kami tanah ini. Awal-awal waktu jamaah Pakistan datang, dia sampai buka baju. Ini jamaah Arab yang baru masuk, cuma suara saja. Tapi sebelumnya kita sudah meminimalisir keadaan itu dengan kita laporan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Ketua BTM setuju, kemudian Babinsa Babingkat Timas sampai Polsek kita pun hubungi, mereka juga tidak masalah, baru kita masukkan. Sehingga ketika terjadi itu tidak sampai melebar. Alhamdulillah dari tidak ada amal sekarang sudah hidup 5 amal. Masya Allah, alhamdulillah. Dalam waktu berapa lama itu? Sudah sekitar 1-2 tahun lah. Enggak, mulai dibuka pelan-pelan merayu tadi berapa lama sampai sekarang ini? Sekitar 1 tahun. 1 tahun aja? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Ya, jazakallah. Yang belakang tadi, angkat tangan di belakang itu. Kasih mic-nya, kasih mic-nya. Dari mana, gimana masjidnya, kondisinya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami halaqah terdekat di Pademangan, Jakarta. Jadi ini agak ironis. Kami di Pademangan sendiri banyak masuk ke satu masjid. Kalau kita mau satu itu kita masuk WC umum. Di antara jemaahnya ini kita mengeluarkan uang tambahan untuk 1-2 bahkan keperluan yang lain di WC umum, bayar lebih begitu. Alhamdulillah, banyak korban, alhamdulillah. Kemudian di muhala kami sendiri kecil dan kami baru pindah di muhala baru. Itu sama sekali sebelumnya usaha tabligh nggak boleh dibuat di sana. Nah. Bahkan orang-orang tua dulu, bahkan almarhum Pak Zulpakar nggak tembus juga. Nggak boleh, jangankan 3 hari, jauh aja nggak boleh. Subhanallah. Subhanallah, kiri kanan sabung ayam, sebelahnya lagi tukang hammer, majelis hammer 1, 2, 3, 4 di sana. Saya dipindahkan di sana, ternyata nggak bisa buat apa-apa. 3 bulan hanya menangis. Maghrib bisa menangis terus. Ya Allah, Pak Julfakar saja orang-orang tua nggak bisa buat apa-apa, apalagi saya nggak bisa apa-apa. 3 bulan nggak buat apa-apa, pas COVID lagi, 2020. Ternyata singkat cerita saya dapat ilham, setiap pengurus dan anggota jemaah masjid kita ikram, kirim sembako, kirim sarung. Dan alhamdulillah yang tadinya nggak bisa apa-apa bisa terima tamu Pakistan, Mas Doro. Subhanallah.
Bahkan tamu Pakistan Masrud itu nggak ada tempat dua, Ustadz, nggak ada tempat duanya, kita sewa rumah. Sewa rumah untuk, karena kan kecil. Bahkan Ustadz Arif pernah kita hadirkan di tempat kami. Beliau pelaku peristiwa bagaimana kita satu aja kecil sempit. Kalau terima tamu Masturoh Pakistan kita sewakan rumah untuk 1, 2 dan keperluan lain. Juga di tempat lain juga, tempat satu nggak ada, tempat dua nggak ada. Tempat satu ada, tempat dua yang nggak ada. Itu kalau kita keluar 3 hari di sana, di Pademangan ini, kota metropolitan, itu kalau pulang-pulang merah-merah semua. Karena nyamuknya luar biasa. Allah. Jadi jangan dikira Jakarta begitu. Satu tempat, tempat dua jarang sekali kalau di Pademangan. Bahkan kalau jemaah Poren datang kita agak sedikit malu. Tapi alhamdulillah sekarang biarpun tempat dua nggak ada karena keterbatasan tanah, Ustaz. Oh iya. Mau dibeli rumah orang gitu kan, akhirnya nggak bisa bangun. Tapi tetap kita masukkan jemaah, tetap kita buat amal sampai sekarang di muhala kami sendiri. Masturot Pakistan datang, Masturot lokal datang, bahkan sekarang bisa mengeluarkan rombongan 3 hari dan hidup 5 amal. Nah, itu tadi yang masjid begitu kita masuk penuh nyamuk tadi masjid apa namanya itu? Di Pademangan Timur, di tengah-tengah komplek Pademangan Timur. Namanya apa masjidnya? Masjid Al-Ihsan Gang 13. Oh, bukan Al-Baudah, bukan? Bukan. Al-Ihsan ya? Begitu. Nah, ini masjidnya kayak gini, Pak. Kalau ditawarkan ke orang Pakistan di Pakistan sana tapi ya. Oh, itu akan banyak merasa tertantang pada pengintas ke sana, Pak. Nah, di sana seringnya Maulana Ihsan tuh yang cerita itu. Nah, beliau sampaikan ada tempat di Balochistan itu kampungnya begini. Sana air susah, ada yang siap, itu separuh berdiri, kami siap. Nah, nanti ntar dulu belum kata beliau. Itu di sana ada nyamuk, sekali gigit itu demamnya bisa 1 bulan. Ada yang siap, itu hampir semua malah berdiri. Nah, itu yang saya bilang tadi. Nah, sifat tahan bantingnya orang-orang Pakistan tuh kayak gitu itu. Satu lagi, bulan lalu terakhir kami 3 hari ke satu masjid, itu sempat nolak. Sempat nolak karena saudara kita sebelah macam-macam, kotor segala macam sampai seminggu. Akhirnya kita disidang sampai sama pengurus itu di depan. Akhirnya kita rayu, diizinkan silakan. Singkat cerita kita selesai program 3 hari di sana. Bahkan marbotnya sendiri bilang, oh, ini lain nih kata dia. Ini cuma aduhnya beda, ada daya tarik beda gitu. Subhanallah. Kalau bisa setiap bukan setiap bulan, setiap hari di sini aja gitu. Allah, alhamdulillah. Baru kita jelaskan kami dari Al-Mutakin, oh iya, dari Al-Mutakin beda begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Allah alam. Pak ya. Jadi gimana 3 hari kita itu Pak ya yang sekarang disebut Jumidar, orang lama, udah setahun, udah negeri jauh. Kan dulu insya Allah semuanya sama, mulainya dari 3 hari. Dan 3 hari pertama itu insya Allah nggak terlupakan. Nah yang kita sedih, kita kenal dakwah itu dengan 3 hari. Sekarang kita nggak mikir untuk naskil orang 3 hari. Itu yang kita sedihkan. Dan masih anjurkan 3 hari oke, sebagian tuh untuk bantu masjid yang sudah jalan amal. Tapi jangan lupa juga gunakan jemaah 3 hari untuk buka rute-rute baru. Yang mujahadah, yang susah, yang keras itu hendaknya kita. Orang makomi. Jangan diumpankan ke tamu. Ayo ada tamu keras-keras enggak gitu. Tamu di ikram. Masjid yang sudah siap, ada taskilan. Nah, itu tamu. Yang berat-berat itu kita, karena kita orang situ. Kalau di situ nggak bisa ke toilet misalnya, seperti tadi contohkan ini di Makassar tadi, karena hubungan baik dengan masjid sebelah, bisa ke sana. Tapi masjid ini tetap digarap. Begitu. Kan kemarin kita waktu di Papua itu, Maulana Usman sampaikan. Jangan sampai dengan alasan nggak ada toilet, nggak ada air dan sebagainya, kita abaikan masjid itu. Itu di Pakistan, Pak. Subhanallah. Itu ada satu kampung pemulung. Nggak ada masjid. Ya orangnya kurang lebih nggak sholat semua. Difikirkan gimana supaya ada jamaah ke sana coba. Akhirnya gimana? Ya nyewa tempat. Ya tempat bangun tenda buat amal di situ. Sampai kayak gitu. Dan ini kita masjid ada, loh kok nggak kita manfaatkan? Masya Allah. Dan dengan kita buat rute seperti itu, Pak,
maka sifat mujahadah dalam keluar itu akan terjaga. Tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam diadu oleh Fir'aun melawan tukang sihir, itu kejadiannya waktu duha. Maka di waktu duha itu puluhan ribu, dalam satu keterangan 70.000 orang itu adalah kafir, tukang sihir itu kafir semua. Waktu zuhur melihat Nabi Musa alaihissalam nyata kebenaran kenabiannya dengan mukjizat, mereka beriman semua. Ya, dari duha ke zuhur. Dari kafir beriman. Begitu asar, Fir'aun putuskan bahwa karena kalian ikut Musa, ternyata itu pembesar kalian, didegot kalian, saya akan penggal, saya akan potong, saya akan ini. Oh, dengan ancaman-ancaman, apa kata mereka? Faqdi ma antaqad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Tukang sihir yang baru setengah hari masuk Islam ambil keputusan, kalau mau buat apa silahkan buat, nggak apa-apa, kan keputusan kamu hanya berlaku di dunia. Maka sebelum dipenggal, sebelum dihukum, sebelum dibunuh, mereka sholat, mereka sujud, Allah buka hijab sujud, mereka bisa melihat arsy Allah. Itu prosesnya nggak sampai 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Prosesnya hanya dari duha ke asar. Allah kuasa begitu. Kenapa? Pasrahnya total. Itu kuncinya. Nah kita waktunya lebih lama sebenarnya 72 jam. Tapi pasrahnya kurang total. Sehingga ya maaf, kadang pulang 3 hari nggak ada kesannya. Jangankan 3 hari, pulang 40 hari pun nggak ada perubahannya. Karena ada satu poin yang ditinggalkan. Walladzina jahadu, mujahadahnya dihindari. Mau keluar 3 hari, ditafakur dulu. Air lancar, lancar. Panas, AC ada. Sinyal kuat, oke, masuk. Terus gimana? Ada yang ingin tafut, di sana gimana? Lancar semua. Warung banyak. Oh, oke, masuk. Terus gimana mujahadahnya? Makanya kami ingatkan, kita kembalikan lagi ke track zaman dulu, Pak. Keluar, bawa alat khidmat, mujahadah, masak, seperti zaman dulu aja. Sebab dakwah ini, dakwah Nabi SAW 4 amal kan? Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lu, dzikir ibadah, dan khidmat. Khidmat ini jangan dihilangkan. Tak kalau ini dihilangkan, mujahadah berkurang. Mujahadah hilang sama sekali. Ya udah. Walladzina jahadu Allah diannahu subulana, jadi Allah Ta'ala enggak tertunai. Ini 3 hari, Pak. Makanya 3 hari kan amalan unik ini. 3 hari ini amalan unik. Kenyataannya dia enggak dimakomi, Pak. Dia ada di rumah enggak? Enggak. Di masjid enggak. Di rumah enggak, di masjid enggak, di masjid lain. Tapi enggak disebut intikoli, disebutnya amal makomi itu. Padahal enggak di rumah, nah itu uniknya. Makanya 3 hari ini ibaratnya andaikan makomi dan intikoli itu adalah 2 sayap, 3 hari inilah asnya yang menjadi penyambung antara 2 sayap makomi dan intikoli tadi. Begitu 3 hari diremehkan, 3 hari disepelekan, nggak dianggap lagi, udah yang lain itu masih ada bentuknya, walaupun ada bentuknya, ruhnya mulai rontok. Sehingga 40 hari jalan, tapi nggak ada ruhnya lagi. Bahkan 4 bulan pun jalan, tapi nggak ada ruhnya lagi. Gara-gara 3 harinya nggak diseriusin tadi. Maka kita harapkan kita kembalikan lagi pada arahan yang kuno-kuno dulu. Bapak bayangkan, Bapak ini ditugaskan oleh pemerintah misalnya, karena di situ ada wabah, orang pada diare semua, buang air semuanya. Bapak sudah sembuh, tapi kesembuhan Bapak ini adalah dengan minum madu dan habatus sauda, misalnya begitu. Lalu pemerintah ngasih obat Bapak untuk diedarkan, obat diare. Tapi obatnya bukan habatus sauda, bukan madu tadi, obatnya obat kimia, misalnya begitu. Maka kira-kira waktu Bapak promosi atau mentarget motivasi untuk supaya mereka meminum obat ini, kita motivasinya hati bisa full nggak? Karena kita sebutnya bukan asbab itu. Karena kita bukan orang yang merasakan manfaat itu. Maka begitu pula, kalau amal-amal yang diceritakan di sini Bapak sendiri nggak kerjakan,
Gimana akan bisa nargib orang? Ya. Taklim harian nggak dibuat. Gimana akan mentargib orang taklim harian? 2,5 jam nggak buat. Gimana akan mentargib orang 2,5 jam? 3 hari buat cara sendiri. Misalnya gimana? Oh, kita 3 hari takaza aja untuk menyebarkan hasil munas. Oh. Akhirnya 3 harinya 1 hari di masjid ini, di provinsi bukan di markas ini, muter aja. Alhamdulillah 3 hari tertunai. Kira-kira kita nargib 3 hari full bisa nggak? Kita sendiri nggak mengamalkan. Kosong lah itu. Kosong. Waktu kita nargib hati kita juga agak enak. Duh gimana ya, saya nggak 3 hari juga sebenarnya gimana? Kan nggak enak seperti tadi itu. Bapak ini obat dari pemerintah ini terbukti Pak. Saya sebut dalam hati. Padahal saya sebenarnya bukan karena ini. Kan nggak enak kita. Nah dakwah juga begitu. Selama kita yang diutus ini nggak mengamalkan apa yang dimudzakarahkan, kita di lapangan juga akan berat untuk menyebarkan. Kenapa kita nggak mau mengamalkan? Contoh misalnya ini. Bapak belum pernah 4 bulan jalan kaki. Lalu dikasih tugas untuk nargib 4 bulan jalan kaki. Nyaman nggak kira-kira? Ya, sering kan Pak. Aduh gimana ya? Nargib, omongan keluar. Ayat hadis keluar, hafalannya banyak. Tapi hati nggak bisa bohong Pak. Hati nggak bisa bohong. Maka kuncinya gimana? Mulai dari diri kita. Insya Allah Pak ya? Nah, profesi mana lagi nih? Ini hampir rata-rata kita lupa takaza ini Pak. Sehubungan dengan mujahadah juga. Kalau bahasa Urdunya itu banjar area. Jadi jemaah 3 hari kita juga dirutekan ke daerah-daerah terpencil yang agak jauh di pedesaan-pedesaan pelosok, yang mana jemaah tidak sampai ke sana. Kita ingin dengar Kargozari, ada nggak kelurahan-kelurahan di kampung-kampung kita, berapa desa yang belum masuk jemaah? Provinsi mana yang telah membagi desa-desa kelurahan-kelurahan itu kepada mahala-mahala atau halakah? Kemudian kalau ada, coba Kargozari, bagaimana mereka kerja ke daerah-daerah terpencil, pelosok-pelosok. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan satu tarhib kepada para sahabat. Apa jadinya kaum, ma balu bi qaumin, yang mereka tahu agama tapi tidak mengajarkan agama kepada tetangga-tetangganya. Jadi kita yang ada di kota, kita yang ada di kecamatan, kita harus memperhatikan daerah-daerah terpencil itu. Nah, coba tolong Kargozari selama 4 bulan ini, provinsi mana, daerah mana, halakah mana yang punya kerja ini, menggarap daerah-daerah banjar atau terpencil, dan Kargozari yang sudah terlaksana. Silakan. Silakan Pak. Gantian dulu Pak. Ini waktunya berlalu. Itu orang tarakan lah. Maju Bang, terus Bang, jangan mundur. Masa grogi sama semua? Bukan. Pertanyaan Ustaz Bahuji begini, jemaah 3 hari, muhala saya sendiri, setiap pekan 3 hari 1 rombongan. Itu satu. Jemaah 3 hari tidak lebih baca buku malfuzat 3 hari lagi. Nasihat dari dulu, jemaah 3 hari, maaf nih Ustaz Bahuji, tidak boleh lebih daripada radius 10 hari, 10 kilometer. Ini minta maaf nih. Jangan nanti dikembangkan. Yang kedua, jemaah 40 hari termasuk di Sidi Kalang sekarang, tiap bulan 1 rombongan 40 hari. Baru dikirim jauh-jauh. Daerah saya 60% Kristen. Pak Bahar tahu itu. Iya, beliau tahu. 60% itu Kristen gitu. Itu kenyataan. 330 masjid dan musola, gerejanya 730. Maka sekarang kami dari markas daerah Sidi Kalang, dari markas madrasah pewaris Kitabullah di masa saya, setiap Jumat itu 1 rombongan dari muhala saya sendiri. Caranya adalah 4 orang 1 tahun, 3 orang 4 bulan, 40 hari 3 orang, 3 hari 2 orang, dibagi 4. Maka itu dari 4 itu, karena Sidi Kalang ini hanya 2 halakoh. Setiap halakoh membina 2 muhala. Setiap muhala membina 10 masjid.
10 masjid ini hanya satu yang mengeluarkan jemaah 3 hari per hari Jumat, satu lagi belum gitu. Jadi jemaah 3 hari tidak kami kirim lebih daripada radius 10 kilo, tetapi ada jemaah 40 hari baru kita kirim ke sana, kita yang nusroh. Sekarang berjalan program itu sehingga di sana masih ada orang yang tidak beragama pelbegu. Jadi kalau ada jemaah luar negeri jangan dikirim di Jakarta, Jawa Tengah aja, Sidikalang insyaallah. Subhanallah. Jadi coba tolong Kargozari yang sudah terlaksana, yang radiusnya bisa buat taklim. Tapi arahan masyayikh kita juga kalau jaraknya agak jauh tambah 1 hari untuk perjalanan. Begitu. Tetap arahan masyayikh terlaksana, jaraknya kita bisa buat taklim. Tapi karena agak jauh dan Itakaza itu daerah-daerah border perbatasan itu lebih utama kita perhatikan karena rawan kemurtadan dan sebagainya. Jadi ditambah 1 hari untuk perjalanan. Silakan yang sudah terlaksana. Dari Kaltara, Pak. Jadi ini ada daerah-daerah kami itu memang jauh sekali yang bisa dijangkau hanya dengan pesawat perintis begitu. Di antaranya itu ada Longbawan, kemudian Longnawang. Ini sudah 2 kali jamaah Pakistan dirutaikan langsung dari Rewin tapi belum bisa tembus. Terakhir kemarin tembus menjelang Natal itu cuma bisa landing, setelah itu langsung dideportasi keluar. Kemudian jamaah terakhir di tempat tersebut itu jamaah Singapura tahun 2011. Kemudian setelah itu ada jamaah lokal masuk. Setelah itu 2011 terakhir. 3 hari jamaah lokal. Iya. Di sana kendalanya itu Pak, di samping memang di sana minoritas sekali, rata-rata yang Islam tuh yang pegawai-pegawai negeri saja, orang pendatang yang ada jualan juga. Jangan keadaan seperti itu, jadi kendalanya itu bukan dari segi individu saja, tapi instansi membatasi juga. Jadi kegiatan keagamaan orang Islam di sana itu cuma Jumatan dengan hari raya. Yang lain-lain, kalaupun sudah dapat izin keramaian dari Polsek, kemudian dari Kodim, kalau sudah berhubungan minta izin sama ke ketua adat, kadang-kadang tidak diberi izin. Jadi terakhir ini ada sendiri Maulana menemani jamaah Pakistan kemarin, cuma bisa landing, minta sholat di masjid juga tidak bisa, langsung dipulangkan deportasi. Alhamdulillah kami tindak lanjuti, di sana ada Ustadz Jaki orang Al-Herat, sudah lebih 10 tahun di sana. Dia keluarganya banyak karpun. Kemarin dia memberikan usul, kami akan usahakan untuk buat rumah singgah, karena di masjid juga memang orang-orang Islam ketakutan semua. Kalau menerima di masjid mungkin tidak bisa, dia akan usahakan untuk buat rumah singgah. Tapi kalau datang ke sana itu jangan terlalu mencolok. Paling 3 orang 4 orang, kalau bisa jangan pakaian jubah-jubah begitu. Karena orang pada ketakutan. Nah ini daerah ekstrim yang pertama. Kemudian yang kedua, daerah-daerah sekitar kami tinggalnya di kepulauan begitu. Sehingga banyak pulau-pulau sekitar kami itu perkampungan nelayan begitu. Jadi di halakah kami itu ada 4 halakah. Masing-masing halakah itu ada mengayai satu daerah terpencil di kepulauan, di pulau-pulau kecil di sekitar tempat kami. Jadi alhamdulillah minimalnya itu per 2 bulan kami usahakan untuk kirim rombongan ke sana. Ada yang sudah hidup amal di sana, ada yang sudah pernah 40 hari dan sebagainya. Ada satu daerah itu Tanah Merah, bahkan sudah setiap hari Kamis itu nyambung mereka. Juga kadang-kadang mereka nisabnya itu hari Kamis, meskipun kami cuma hari Jumat, dia sudah hitung hari Kamis. Begitu datang malam markas, sudah terhitung itu nanti hari Ahad tuh siang mereka sudah wapsi begitu. Alhamdulillah sudah nyambung, sudah hidup insyaallah. Ada lagi yang belakang tadi kayaknya mau berdiri. Kami kemarin beberapa waktu dekat ini pernah buka satu pelosok. Di sana mayoritas belum menerima dulu. Masyarakatnya orang-orang pesantren semua rata-rata. Akhirnya masjid rata-rata mati. Akhirnya kita musyawarah nyoba masuk. Pamit ke takmirnya, tetap enggak dikasih. Di sini ini sudah orang berilmu semua, kok mau ngajarin lagi ada apa gitu. Akhirnya kami terpaksa izin dengan teman-teman pula enggak mau masuk, pindah ke masjid yang lain. Dengan akhlak ke ulama itu dengan takdim minta
nasihat, dinasihati, pulang, bukan pulang, pindah ke masjid yang lain yang menerima. Setelah 3 hari, dicari sama takmir itu. Kita dicari, yang di masjid itu dicari. Enggak tahu berapa, apa bermimpi atau gimana. Setelah 2 hari, mau 3 hari, malam ketiganya dicari. Akhirnya ketemu, datang takmirnya yang nolak itu. Akhirnya nekan supaya dimasukin ke sana. Kembali. Akhirnya enggak tahu gimana. Saya enggak nanya apa dapat mimpi atau gimana, saya enggak nanya. Akhirnya saya mungkin bulan depan, karena kan sudah mau opsi besok 3 hari. Akhirnya takmirnya itu bilang, saya enggak ridho kalau enggak masuk ke tempat saya begitu. Akhirnya jual. Terpaksa musyawarah dengan teman-teman. Akhirnya nambah masa 3 hari lagi masuk ke sana. Setelah masuk, ya kita buat program, masjidnya mati. Senang malam terakhir, Masya Allah luar biasa. Masjidnya isi separuh. Yang senang datang-datang. Dan malam terakhirnya ada kambing 3 disembelih orang-orang kampung. Luar biasa. Ini baru kejadian, benar ya. Akhirnya sekarang belum digarap seterusnya, cuma belum dilanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Bengkulu, Pak. Anak Ustadz, cuman dari Kabupaten Gaur. Jadi kami mempunyai kisah pengalaman sama dengan rekan-rekan bergerak di satu pelosok yang sangat dalam. Itu di perkebunan masyarakat. Jadi sebelum Ramadan kami bergerak 3 hari ke sana. Jadi di sana ada miskomunikasi, Ustadz. Jadi dianggapnya kita orang tabligh ini anti dengan takziah atau tahlilan. Ini sering menjadi permasalahan di daerah-daerah. Begitu kami masuk, kebetulan di sebelah masjid itu ada yang meninggal. Kami sebenarnya tidak diundang. Cuman kata orang tua kami, ayo kita tahlilan ke sana insyaallah. Jadi kami satu jemaah mungkin ada 4 orang. Kami ikut tahlilan. Setelah tahlilan kami ditanya. Katanya, Pak, biasanya rombongan Bapak yang pakai celana-celana cingkrang ini tidak mau tahlilan. Saya bilang, rasanya tidak, Pak. Saya bilang, buktinya ini kami ikut tahlilan. Jadi kami banyak cerita, Ustaz. Dan pada akhirnya masyarakat di sana itu sangat antusias dengan tabligh. Jadi intinya mungkin selama ini kita ini salah persepsi, sehingga masyarakat ini banyak salah menilai. Itu yang terjadi. Kemudian kami dipesan, rencana kemarin kan setelah Ramadan kami akan 3 hari ke sana. Cuman yang menjadi titik lemah ini dari kita sendiri sekarang. Untuk membentuk jemaah 3 hari ini sangat susah. Insyaallah itu. Ya. Jazakallah khair. Jadi Pak ya, 3 hari itu jangan dianggap sebagai pelengkap. Itu amal luar biasa. Itu di Pakistan waktu pelajar. Jangankan 3 hari, itu kawan-kawan di Rewin kadang keluar sehari itu bisa diusir 2-3 kali, Pak. Jadi jalan ini gimana lagi? Baru masuk diusir, aku pindah nanti. Masuk lagi diusir lagi, pindah lagi. Tapi tetap berjuang gitu. Tapi tetap berjuang. Kalau yang kami alami sendiri nggak diusir, Pak. Di Karachi itu. Baru masuk masjid, datang pemilik warung. Adik-adik dari mana? Ya, kami dari Indonesia, Malaysia, dari ini. Mau keluar di sini. Ya, berapa? 3 hari. Oh iya, enggak apa-apa. Saya hanya ngasih tahu ya, beberapa waktu yang lalu ada jamaah seperti adik-adik begini, maka ada yang datang bawa senapan ditembakin mati semua. Nah, kalau adik-adik mau terus di sini ya kami nggak ngusir. Tapi kalau ada kayak gitu ya kami udah ngasih tahu, udah gitu aja ya, pergi aja. Nah, akhirnya kami khusus tanya, oh ternyata kawasan Syiah. Dan emang sebelumnya jamaah tembaki beneran. Akhirnya gimana ya, kita musyawarah gimana ini? Syahid jangan. Oh jangan, kita masih muda, jangan syahid dulu. Itu musir tuh kayak gitu Pak di sana. Musir tuh kayak gitu. Tapi kita masukin gitu maksudnya. Tapi kita masukin.
Nah kita dibandingkan dengan mujahadahnya saudara kita di Pakistan nggak ada apa-apanya Pak. Nggak ada apa-apanya. Makanya kami anjurkan selain kita keluar ke Pakistan, kalau aja cuma Pakistan tolong di Nusra minta pengalaman ilmu mereka. Saya kasih contoh satu aja ya, sebelum nanti proses berikutnya. Waktu kami keluar, kalau nggak salah dengan Bang Yudi juga, di Pakistan, kami tanya amir kami, ada nggak pengalaman keluar setahun? Wah ada tahun 2013. Gimana? Pernah merasakan naiknya iman seperti itu. Oh, kenapa? Waktu itu kami dikirim ke satu kawasan, jalan kaki setahun Pak ya, kirim ke satu kawasan, itu 3 bulan nggak ketemu manusia. Ya. 3 bulan nggak ketemu manusia, kan sana rutinnya tuh garis lurus, 1 mil kanan kiri begitu. Kami 3 bulan nggak ketemu manusia, nggak ada manusia maknanya nggak ada bangunan, nggak ada bangunan apapun. Saya tanya, ada kalian istilah di mana? Ya di bawah langit. Di bawah langit aja 3 bulan tuh, alhamdulillah. Ya sekarang kan memang nggak ada musim hujan kan. Di bawah langit aja, di atas batu gitu. Ya bekal kami bawa, alhamdulillah. Nah penerangan malam gimana? Kami bawa baterai 1 biji, siang dijemur, malam dipakai. Nah kalau habis, ya sudah tawakal pada Allah aja. Nah kalau malam-malam mau 1-2 gimana? Ya izin amir berangkat berdua. Nah, kalau itu masih ya alhamdulillah, enggak berangkat aja. Saya tanya nandainya gimana? Enggak ada tandanya, ada gelap. Berangkat tawakal, pulang tawakal, buktinya enggak hilang juga, balik lagi ke jamaah. 3 bulan lah itu. Terus kata dia, andaikan waktu itu kami ketemu makhluk apapun, sebesar apapun namanya, insya Allah 1 jengkal pun kami enggak akan mundur. Saking yakinnya Allah bersama kami. Kata dia, itu waktu itu ya, sekarang udah enggak lagi gitu. Tapi pernah ngalami begitu. Mujahadah kita jangan dicari, jangan sengaja mujahadah, enggak. Tapi dakwahnya memang jalan mujahadah. Salah satunya tadi itu. Rute 3 hari jangan kita cari yang enjoy, yang enak, yang nyaman, yang ini. Akhirnya nanti jadi formalitas, Pak. Yang penting udah tertunai 72 jam enggak terkurangi, alhamdulillah. Mujahadah enggak dapat sifat susah naiknya, Pak. Sementara kalau di persentase di provinsi manapun saya yakin, kecuali yang memang mesinnya hanya berapa biji ya, saya yakin mayoritas masjid itu belum dimasuki oleh jamaah. Maknanya mereka belum ta'aruf dengan dakwah, belum tahu apa itu. Nah, makanya kita pikirkan gimana buka rute baru dengan jemaah 3 hari kita. Insyaallah Pak ya. Provinsi berikutnya Riau Daratan. Ada Pak Riau Daratan? Bapak persiapan Kalimantan Barat. Di Ridar ada nggak halako atau orang yang keluar 3 harinya 2 kali? Atau yang 10 hari? Kita jangan keluar dulu Pak ya, masih 20 menit ya, 8.15. 15 menit lagi. Setelah itilaf ini enggak ada 3 hari. Belum ada. Atau 3 hari disuarakan enggak 3 hari plus 2 atau 3 hari plus tambah 2. Korban gitu untuk 3 hari dilebihkan itu disuarakan enggak? Di markas kita musyawarahkan untuk ngambil takazah 3 hari di luar nisab. Sudah ada yang kasih nama baru 2 hari. Berarti 5 hari. Ya. Penggunaannya Sabtu Minggu di luar 3 hari di Alakoh, kita gunakan untuk takazah ke daerah-daerah kabupaten. 2 hari di sana mungkin misalnya ke Simpang Petai, ke Rohul, karena kerja di daerah-daerah juga perlu dibantu. Berapa orang yang bisa gitu? Itu yang kasih nama di markas lebih kurang setiap minggu ada. Minggu pertama, kedua, rata-rata setiap minggu 3 sampai 4 orang. Jadi kita gerakannya tuh baru dari markas. Oh, iya. Jadi datang ke sana 2 hari, 1 minggu. Kadang di daerah itu ada kita buat musyawarah bulanan, kemudian diusuli, kasih muzakarah kerja tentang psikologi makomi dan segalanya. Dulu yang kami dengar Pak,
arahan penggunaan tambahan waktu 3 hari ini mulainya dari bawah. Dipakai untuk menghidupkan mahalah halakoh dulu. Mahalah gimana? Misalnya ada 2 jamaah. Yang satu udah komplit 8 orang. Yang satu baru 6. Kita masuk di situ. Untuk nambahin supaya sempurna. Sebab kalau jumlah jamaah gak sempurna, itu tetap amal gak sempurna. Amal gak sempurna, rohaninya gak dapat. Kadang-kadang juga kurang pede, mau masuk satu masjid. Aduh, kita cuma sekian orang, gimana? Udah cari masjid yang sepi aja, yang penting tertunai. Kan gitu kadang-kadang. Ada gak yang kadang-kadang gitu? Ya, tapi kan tempat lain, insya Allah di sini enggak kan. Jadi minder, Pak, gak pede. Gak pede akhirnya. Makanya Mas Syekh perbolehkan dengan dibantu tadi, atau untuk waktu yang temporary, sementara digabung dulu, tapi sementara. Supaya apa? Supaya amalan sempurna tadi. Idealnya gimana? Idealnya tadi ada yang nambah masa untuk membantu jamaah tadi. Makanya kalau bisa itu nggak langsung lompat ke markas. Kali dari bawah dulu. Nggak diperlukan bawah selesai, udah baru ke atasnya lagi seperti itu. Sehingga kita harapkan terbangun amal itu betul-betul dari bawah. Mahalah kuat, akhlak kuat. Kalau ini kuat, nanti markas juga kuat gitu. Penggunaannya begitu, Pak ya. Insyaallah, Pak ya. Insyaallah. Kemudian jamaah 3 hari bawa pelajar 2 orang. Berapa banyak di Ridar? Yang dibawa rata-rata banyak santrinya, Ustaz. Yang pelajar umum ada enggak? Kalau pelajar umum atau mahasiswa? Mahasiswa ada. Dari Al-Karumba itu mahasiswa dalam 1 bulan tuh paling rata-rata 3 sampai 4 orang yang dalam cuma 3 harinya. Ya, kebetulan daerah itu daerah kawasan kampus kan. Jadi ada 3-4 orang dibawa, dan ada juga satu kartun dosennya kartun. Waktu musyawarah mingguan markas, ada nggak ditanya jemaah 3 hari yang bawa pelajar 2 orang, ditanya nggak di musyawarah markas? Ada juga, ada. Kemudian rencana pun kita malam markas mau buat juga majelis pelajar, tapi sampai sekarang belum juga realisasi. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita buat, walaupun hanya nanti datang mahasiswa 4-5 orang ke markas, rencana pun markas sudah ada wacana untuk buat. Jadi Pak, ya kita kemarin dengar langsung dari bahasa itu, bagaimana jemaah 3 hari bawa pelajar. Kita sudah dibentangkan dalam musyawarah mingguan, kemudian ditargetkan minggu depannya supaya ada orang Arab bawa pelajar 2 orang. Karena pelajar ini mereka dapat tarbiyah pada orang tua, mereka ke depan akan menjadi pemimpin, pengusaha yang akan pengaruhi. Insyaallah, Pak ya. Kemudian jamaah 3 hari masturat per 3 bulan. Berapa banyak itu di seluruh Riau Daratan? Untuk periode Januari April ini baru terbentuk 3 hari. Saya tanya, dia 3 hari dari jemaah rangka itu atau bagaimana caranya Bapak bentuk jemaah 3 hari per 3 bulan itu? Jadi karena sedikit rata-rata gabungan jadinya. Jadi ada yang paling baru terbentuk jemaah sendiri itu di Alako Syahulu dekat Maulana Hamdan kan. Kalau yang lain itu rata-rata 1 Alako 1. Per April ini baru 5 jemaah kita baru Januari April. Kita mau dari syura kita ini Pak ya, sudah memberi arahan di DKI Jawa Tengah. Jadi jamaah 3 hari itu dari jemaah rangka 3 harinya. Minggu pertama Rijal, minggu kedua Rijal, minggu ketiga Rijal, minggu keempat ya Masturau. Jadi mereka yang 3 hari itu di rangka itu. Jadi dari masjid sendiri. Apa? Dari masjid sendiri berarti. Ya dari rangka. Rangka kan bisa dari 2 masjid. 2 atau 3 masjid. Insyaallah begitu Pak ya. Tangan. Silakan Pak. Kemarin waktu Mas Syekh keliling itu, salah satu data yang kita dikasih PR untuk punya Pak, supaya kita memahami lahan dan potensi kita adalah jumlah masjid dan jumlah masjid yang sudah dimasuki dan yang belum. Yang sudah berapa, yang belum berapa. Jadi tadi Ustaz Sabri sampaikan di Jakarta alhamdulillah udah mulai disuarakan. Per 2 bulan musyawarah provinsi itu ditanya target berapa, nanti tertunai berapa, target berapa, tertunai berapa. Nah itu ya
Dengan jemaah 3 hari itu terutama. Gimana buka masjid-masjid baru. Dulu Mas Jai di Bangladesh itu sampaikan Pak, bahwa daerah-daerah fuqara, masakin, itu hendaknya kalian garap beneran. Sebab mereka itu adalah tanah. Tanah itu tempatnya di bawah, tapi menyimpan segalanya. Air dari tanah, emas dari tanah, intan dari tanah, permata dan semuanya dari tanah. Nah, seperti dulu Ma'iyas rahmatullah alaih awal menggarap juga orang mewat, fuqara masakin juga. Maka daerah-daerah terpencil, apalagi terpencil gitu yang belum terima jamaah, yang belum masuk jamaah, diusulkan masuk data, Pak. Kemudian langkah yang lain selain mengeluarkan jemaah 3 hari ke sana, kalau jaraknya terlalu jauh, ya, mau ngejar ke sana taklim nggak keburu saking jauhnya, mau kita takazat tambah masa juga aja nggak sanggup. Caranya gimana? Datang ke daerah terjauh yang bisa kita jangkau, kita garap, dari sana ngirim jemaah 3 hari ke seberangnya lagi, begitu. Sehingga jangan sampai ada masjid yang tersisa nggak ada jamaah masuk ke sana. Ini kalau nggak ada data, ya nggak akan jalan, Pak. Nah, tolong itu menjadi data provinsi, nanti dibagi di markah di halakoh-halakoh. Supaya kita tahu masjid yang belum tuh banyak. Jangan ngulang itu lagi, karena nyaman, karena enak, fasilitas enak. Terus kapan berkembangnya? Gitu Pak ya? Nah, sekarang tentang mas surat ini provinsi mana? Satu lagi Pak, masih ada 10 menit. Satu lagi tentang kita mau tanya tentang mas surat 3 hari. Provinsi mana yang belum ini? Kalbar silakan. Ya, tentang 3 hari mas surat silakan. Persiapan Gorontalo. Jadi alhamdulillah untuk Karkujadi untuk daerah saya sendiri. Jadi 3 hari mas surah terakhir hanya bisa bergabung Pak dengan